Masjid Raya Bandung yang dulu kita kenal dengan nama Masjid Agung merupakan masjid yang berada di alun-alun kota Bandung, dekat ruas Jalan Asia Afrika Provinsi Jawa Barat. Pertama kali masjid ini dibangun tahun 1812, dan sejak didirikannya sudah mengalami 8 kali renovasi pada abad ke-19, kemudian 5 kali pada abad 20 sampai akhirnya direnovasi kembali pada tahun 2001 sampai peresmian Masjid Raya Bandung tanggal 4 Juni tahun 2003 yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Barat, yakni Hr. Nuryana. Masjid Raya Agung memiliki 2 menara kembar di sisi kanan dan kiri masjid setinggi 81 meter yang selalu dibuka untuk umum setiap Sabtu dan Minggu. Kini luas tanah keseluruhan masjid adalah 23.448 meter persegi dengan luas bangunan 8.575 meter persegi dan dapat menampung sekitar 13.000 jamaah. Masjid Agung Bandung dibangun bersamaan dengan dipindahkannya pusat kota Bandung dari Krapyak, sekitar 10 km selatan kota Bandung ke pusat kota sekarang. Masjid ini pada awalnya dibangun dengan bentuk bangunan panggung tradisional yang sederhana, bertiang kayu, berdinding anyaman bambu, beratap rumbia dan dilengkapi sebuah kolam besar sebagai tempat mengambil wudhu. Air kolam ini pun berfungsi juga untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di daerah alun-alun Bandung pada tahun 1825. Setahun setelah kebakaran, pada tahun 1826 dilakukan perombakan terhadap bangunan masjid dengan mengganti dinding bilik bambu serta atapnya dengan bahan dari kayu. Perombakan dilakukan lagi tahun 1850 seiring pembangunan Jalan Grut Poswek kini Jalan Asia Afrika. Masjid kecil tersebut mengalami perombakan dan perluasan atas instruksi Bupati R.A. Wiranata Kusuma IV. Atap masjid diganti dengan genteng sedangkan dindingnya diganti dengan tembok batu bata. Kemegahan Masjid Agung Bandung waktu itu sampai diabadikan dalam lukisan pelukis Inggris bernama Wes Preat pada tahun 1852. Dari lukisan tersebut, terlihat atap limas besar bersusun 3 tinggi menjulang dan masyarakat menyebutnya dengan sebutan Balai Nyungcung. Kemudian bangunan masjid kembali mengalami perubahan pada tahun 1875 dengan penambahan pondasi dan pagar tembok yang mengelilingi masjid. Seiring perkembangan zaman, masyarakat Bandung menjadikan masjid ini sebagai pusat kegiatan keagamaan yang melibatkan banyak umat seperti pengajian, perayaan Muludan, Rajaban atau peringatan hari besar Islam lain bahkan digunakan sebagai tempat dilangsungkan akad nikah. Sehingga pada tahun 1900 untuk melengkapinya sejumlah perubahan pun dilakukan seperti pembuatan mihrab dan pawestren, teras di samping kiri dan kanan. Kemudian pada tahun 1930, perombakan kembali dilakukan dengan membangun pendopo sebagai teras masjid serta pembangunan 2 buah menara pada kiri dan kanan bangunan dengan puncak menara yang berbentuk persis seperti bentuk atap masjid sehingga semakin mempercantik tampilan masjid. Konon bentuk seperti ini merupakan bentuk terakhir Masjid Agung Bandung dengan kekhasan atap berbentuk nyungcung. Menjelang konferensi Asia Afrika pada tahun 1955, Masjid Agung Bandung mengalami perombakan besar-besaran. Atas rancangan Presiden RI pertama, Soekarno, Masjid Agung Bandung mengalami perubahan total diantaranya kubah dari sebelumnya berbentuk nyungcung, menjadi kubah persegi 4 bergaya Timur Tengah seperti bawang. Selain itu menara di kiri dan kanan masjid serta pawestren berikut teras depan dibongkar sehingga ruangan masjid hanyalah sebuah ruangan besar dengan halaman masjid yang sangat sempit. Keberadaan Masjid Agung Bandung yang baru waktu itu digunakan untuk salat para tamu peserta konferensi Asia Afrika. Kubah berbentuk bawang rancangan Soekarno hanya bertahan sekitar 15 tahun. Setelah mengalami kerusakan akibat tertiup angin kencang dan pernah diperbaiki pada tahun 1967, kemudian kubah bawang diganti dengan bentuk bukan bawang lagi pada tahun 1970. Berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat tahun 1973, Masjid Agung Bandung mengalami perubahan besar-besaran lagi. Lantai masjid semakin diperluas dan dibuat bertingkat. Terdapat ruang basemen sebagai tempat wudhu, lantai dasar tempat salat utama dan kantor DKM serta lantai atas difungsikan untuk mezanin yang berhubungan langsung dengan serambi luar. Di depan masjid dibangun menara baru dengan ornamen logam berbentuk bulat seperti bawang dan atap kubah masjid berbentuk joglo. Dicukupkan sekian dari kami channel Pusaka Negeri Media.
Channelnya khusus kumpulan-kumpulan sejarah di negeri kita yang tercinta. Jangan lupa subscribe channel Pusaka Negeri Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.